semua profesi tuh kayak keren deh kalau lo emang cinta sama profesi lo ya. Betul. Gitu kan. Posisinya tidur kanan kiri, jadi dia ngeneken bagian bawah dan itu yang menimbulkan kesakitan luar biasa bahkan sampai ke kepala. Harusnya kenapa kita butuh ke dokter gigi? Itu yang menurut gue salah satu yang ya, karena gue kemarin kalau nggak salah, jadi ceritanya kayak memaksa dia untuk terbuka kan. Tapi tuh sebenarnya nggak sesakit itu kok rasanya. Itu Anda yang ngerjain. Kira-kira cara nyikat gigi yang baik dan benar tuh bagaimana sih? Karena mungkin bisa aja gue juga salah kali. Coba Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipers ketemu lagi dengan gue Wendy Cagur di Deep Pods. Dan episode kali ini gue akan ngebahas sesuatu. Ini adalah bisa dibilang hal yang menakutkan buat gue. Makanya gue datangin narasumber yang berhubungan dengan hal itu. Dan dia bekerja sebagai seseorang yang membantu orang lain terlihat rapi, terlihat lebih bersih, terlihat lebih nyaman, dan yang pasti terlihat lebih sehat di salah satu bagian dari wajah kita. Sudah ada bentukan gigi di sini, ya sudah bisa menebak dong profesinya apa. Dia adalah seorang pelatih pesut, bukan seorang dokter gigi. Ada Winda Sasmita di sini, yeay. Winda, terima kasih sudah hadir di Dipot. Santai aja, relax aja. Winda ini adalah teman satu angkatan ya sama istriku ya. Iya. Oke, dan sekarang sudah jadi seorang dokter gigi. Betul. Nah, kenapa pengen jadi dokter gigi, Winda? Langsung aja deh gue tanya. Ini sejujurnya aja ya. Iya, kita harus ngomong sejujurnya. Cita-cita gue tuh sebenarnya bukan dokter gigi. Lah, kok jadi dokter gigi? Cita-citanya apa? Sebenarnya dulu gue pengen jadi diplomat. Jauh loh, diplomat. Betul, ke dokter sama-sama gigi. D tapi depannya ya. Oh ya, oke, betul. Dokter hewan juga depannya D. Betul. Ya, betul. Oke. Persamaannya sama-sama D. Oke. Dulu gue tuh pengen banget jadi diplomat dari SMP lah kira-kira. Oke. Ya, terus ya Sebentar, dari SMP lu pengen jadi diplomat? Iya. Apa yang ada di bayangan lu ketika punya cita-cita pengen jadi diplomat? Diplomat itu apa menurut dulu kita? tuh gue suka banget sama IPS, Pak. Terus gue kayak mempelajari. Terus kalau di IPS kan banyak kayak tentang kekayaan alamnya Indonesia lah, segala macam, geografis, astronomi, segala macam kan. Berarti kita nggak bisa ngobrol nih. Gue soalnya anak IPA, gimana dong? Oh, gue kan juga SMA IPA, Pak. Oh, akhirnya IPA. Oke. Oke. Terus? Gue nggak bisa jadi dokter gigi kalau gue. Bener juga ya, bener juga. Terus ya udah, akhirnya dengan segala hal itu gue suka. Terus tiba-tiba gue tuh berpikir ini agak, mohon maaf agak sotoy sih, tepatnya kayak keren ya Indonesia kita ini ya. Indonesia kita ya yang keren gitu. Gue jadi apa ya yang bisa berguna nih buat Indonesia. Terus gue kayak cari tahu, kepo, terus baca koran. Oh, ada ya pekerjaan namanya diplomat. Gue nanya bokap gue. Kebetulan kan bokap gue juga lumayan suka baca koran lah, suka nonton berita segala macam. Terus kayak, iya nah kalau yang kamu misalnya nih, ada yang namanya pekerjaan namanya diplomat gitu kan. Terus ada yang namanya lagi nih duta besar gitu. Nah, itu salah satu pekerjaannya adalah ya kalian berfungsi sebagai untuk mempromosikan negara kita ini gitu di luar negeri ketika lo jadi dubes gitu. Nah, kenapa bisa nyasar ke dokter gigi? Karena bokap nyokap gue itu pengen banget salah satu anaknya jadi dokter. Oh. Gitu. Terus gue nggak tahu nih, ini entah nyokap gue apa entah bokap gue pengennya ada yang jadi dokter gigi. Nggak tahu ya, mungkin apa ya? Kalau bisa dibilang ini mungkin pemikirannya masih agak konvensional kali ya. Orang tua zaman dulu kan pengen banget kayak anaknya kalau dokter tuh kayak keren gitu kan. Kayak sorry nih, kayak maaf ya sebut
profesi PNS tuh keren gitu kan, kayak terjamin lah hidupnya, kesejahteraan, insentif segala macam. Nah terus akhirnya gue nggak mau tuh, gue selalu bilang kayak apa sih kerennya dokter, semua profesi tuh SMA tuh gue udah mikir sotoy gitu, semua profesi tuh kayak keren deh kalau lo emang cinta sama profesi lo ya. Betul. Gitu kan. Terus akhirnya tembakan gue emang jauh banget sih dulu tuh, pengennya HIUI kan, terus HIUI gue nggak dapet gitu, terus dapetnya yang lain gitu kan. Terus akhirnya gue ngalah, gue turunin ego gue serendah-rendah mungkin, gue nurut lah sama bokap gue. Terus bokap gue maunya gue kalau jadi dokter gigi di Trisakti aja, karena kakak gue dua-duanya kan di kampus Trisakti. Gue kebetulan lulusan FKG Trisakti kan. Terus akhirnya gue nurut. Ternyata iya lulus pakai. Terus gue nggak tes lagi pakai raport. Jadi gue nggak tes, gue pakai raport, ya udah masuk gitu. Dulu ada kan kalau masuk kuliah berdasarkan PMDK, betul. Gue lupa dulu jalur apa namanya gitu, PP apa gitu tuh, berdasarkan raport ya udah masuk. Keterima. Awal-awal gue kuliah tuh kayak fisika memang gue SMA suka. Fisika, biologi gitu gue masih suka. Tapi kayak ini aneh deh, gue harus belajar kayak kalau kedokteran gigi kan kita belajar tentang material juga kan, bahan-bahan dari kayak ini pelajaran apa sih, aneh banget, kayak gue nggak ngerti juga kan. Tapi kayak gue berusaha mencintai itu. Semester 1 masih berat, semester 2 gue udah mulai kayak oh iya gue bisa seneng nih, bisa seneng. Jujur itu gue masih agak paksa untuk belajar. Ada rejection berarti di semester awal lo jadi dokter gigi? Iya benar, dan itu gue alihin dengan gue ikut kegiatan kampus kayak organisasi segala macam gitu. Kayak gue ikut kegiatan kan banyak kan kegiatan non akademik, kegiatan mahasiswa. Iya, kegiatan mahasiswa yang non akademik kan banyak di kampus. Gue ikut itu, terus gue kayak main sama teman-teman gue yang bukan dari background kesehatan, kedokteran gigi gitu. Kayak gue ngobrol gitu-gitu, kayak itu gue alihinnya kayak gitu. Gimana caranya gue belajar untuk ya udah gue menerima aja, dan ternyata ya gue bisa-bisa aja, ternyata gue bisa suka nih sama pekerjaan ini gitu. Dan baru lo, gue tanya di obrolan pembuka langsung bilang kalau gue sebenarnya bukan pengen jadi dokter gigi. Gitu. Iya emang. Dan nyesel gak sih lo jadi dokter gigi? Enggak. Gak nyesel. Ternyata dokter gigi menurut lo sebuah pekerjaan yang justru dokter gigi ini adalah sebuah bidang yang dimana ada hal di dalam diri gue itu yang sebenarnya bisa gue salurkan gitu. Berat-beratnya lo pada saat kuliah, kita ngomongin kuliah dulu deh. Itu lu rasain di tahun keberapa? Koas. Justru koas? Iya, pas gue kuliah. Jadi kalau jadi dokter gigi itu ada 2 tahapan. Ada yang namanya fase preklinik dan fase klinik. Fase koas tuh fase klinik. Preklinik tuh ya kayak kuliah biasa aja gitu loh, sampai dapat gelar sarjana kedokteran gigi. Nah fase koas tuh seakan-akan kita belajar menjadi seorang dokter gigi. Tapi ya gitu, pasiennya kita cari sendiri, jemput sendiri, terus cari sendiri, jemput sendiri, terus semua biaya kayak biaya pasiennya, biaya administrasi kampus, biaya perawatan. Itu lo yang nanggung? Itu berapa lama, Win? Untuk lo ngejalanin koas normal itu? Kalau gue berapa ya, gue itu normalnya sebenarnya orang-orang tuh bisa ada yang tergantung orangnya sih, gigi apa enggak gitu. Normalnya sih biasa 2-3 tahun, paling cepat 2 tahun gitu. Dan itu lo di klinik atau di rumah sakit? Di rumah sakit kampus. Kan kampusnya ada RSGM kan, rumah sakit gigi dan rumah sakit gigi mulut dan penyakit gitu. Setelah selesai koas lo baru akhirnya bergelar dokter gigi. Bisa lo buka klinik sendiri atau lo ke rumah sakit? Iya, atau praktek di rumah sakit atau praktek di klinik ini klinik Pratama gitu, klinik pribadi gitu. Nah, kalau ditanya jujur ya, gue dibandingin dokter umum sama dokter gigi, gue jauh lebih takut datang ke dokter gigi. Ya, makanya beruntung nih ketemu sama lo, kita ngobrol banyak sama lo. Walaupun gue sebenarnya berapa kali ketemu sama Winda di rumah atau acara kita bareng gitu ya, takut sebenarnya gue menanyakan hal ini gitu. Kan gue takut nih, Win. Takut untuk ngebersihin gigi, takut untuk nambal gigi gue. Karena jujur ketakutan paling utama gue adalah mendengar suara mesinnya. Betul. Ya kan? Itu hal yang wajar gak sih, Win, sebenarnya? Banyak kok yang kayak gitu. Walaupun sudah tua. Iya banyak. Ada, gue pernah dulu ketemu pasien. Dok maaf dok, saya tuh senang bersihin karang gigi, tapi saya nggak bisa dengar suaranya gitu. Tapi gue persilakan, maaf bapak bawa earphone, headset segala macam, bapak dengar apa aja gitu. Misalnya bapak senang dengar. Emang nggak tembus?
Kedengeran sih harusnya. Cuman ya gimana buat untuk mengalihkan kan? Oke. Karena kan sebenarnya memang kalau masalah itu kan emang gimana caranya diri kita yang kuat-kuatnya diri kita yang menerobos tuh ketakutan itu ya nggak sih gitu. Betul. Mau sekuat apapun orang di sekitar lo, mau sehebat apapun orang di sekitar lo, tapi kalau si rasa takut ini besar sekali dalam diri tuh susah sih emang. Ya karena gue termasuk orang yang jorok berarti ya, kalau untuk ke dokter gigi gue lupa. Berarti udah sekitar lebih dari 10 tahun kali gue udah gak pernah ke dokter. Lu bayangin, karena terakhir itu gue inget banget gue ngangkat gigi geraham gue yang tertidur, yang posisinya bungsu ya, kanan bungsu. Kiri. Jadi awalnya sakit, terus periksa ke dokter, ke klinik ke gigi, terus dia bilang begitu hasil, gue nggak tahu rongsen ya, hasil rongsen. posisinya tidur kanan kiri, jadi dia ngeneken bagian bawah dan itu yang menimbulkan kesakitan luar biasa bahkan sampai ke kepala, dan itu berhari-hari tuh. Akhirnya gue disarankan untuk operasi, sebenarnya dua-duanya. Tapi karena gue pikir wah gila operasi gimana nih. Akhirnya udah satu doang, kalau seingat gue tuh di sebelah kanan. Sebelah kanan udahlah. Gue pikir giginya tuh tinggal dicabut, Win. Tapi gue nggak tahu kondisi gigi gue seperti apa. Jadi dibelek dulu, ya pasti dibius dulu lah ya. Disuntik, anestesi, dibelek. Nah, gue tuh ngedenger banget. Nah mungkin ini yang jadi traumatik gue ya. Gue ngedenger banget tuh gigi gue dipatahin. Kayak kerek gitu kan? Ya bener, bukan yang dicabut bener-bener gitu, kayak ini satu gigi kayak nggak bisa dikeluarin nih. Jadi dia harus dipatin kecil-kecil gitu. Ya, cetak, gitu. cetak dan itu akhirnya mungkin kerekam di gua, ditambah lagi suara ngebersihin giginya nying segala macem, terus and then selesai gitu dikasih kapas kan. Seharusnya kan gua katanya nggak boleh ngomong dulu apa-apa gitu kan. Nah dokternya kayak lupa ngasih tahu gua. Jadi selesai operasi ya gue santai aja ngobrol-ngobrol, tahu-tahu darah kemana-mana. Gak dikasih instruksi gitu ya? Iya kayaknya dia lupa. Dan gue akhirnya udah ngomong seadanya, ngomong santai aja. Terus ya udah berdarah lah. Dan dari situ akhirnya gue jujur lumayan trauma untuk ke dokter gigi. Sebenarnya supaya orang-orang berani untuk memeriksa giginya ke dokter gigi, lu ada apa ya? Ada motivasi gak sih yang bisa lo omongin gitu? Kenapa kita harus ke dokter gigi? Nah sebenarnya ya maaf ya Pak, ini pertanyaan lo aja kenapa kita harus ke dokter gigi. Itu sebenarnya udah jadi sebuah pertanyaan yang membentengi diri lo gitu menurut gue. Kenapa? Karena ada kata harus. Harusnya kenapa kita butuh ke dokter gigi? Bukan kenapa kita harus. Karena kalau harus itu kan kalimatnya sifatnya koersif ya, lebih ke paksaan kan. Nah jadi memang kita harus butuh membuat gimana caranya nih kita yang merasa butuh, kita perlu, kayak kita haus nih ya, kita butuh air untuk minum kan gitu. Nih gue dengerin lu ngomong aja, gue langsung ngebayangin gigi gue di apa yang lobang di apa namanya ditambal gitu, jalan langsung begitu tadi gue bergidik kayak gitu karena enggak, tapi bisa jadi lo kayak post traumatic syndrome gak sih, kayak trauma, ya kan? Maybe. Mungkin ya. Mungkin gitu. Makanya dulu gue takut jarum suntik. Tapi one time ketika gue terpaksa harus cek darah, and then gue harus disuntik segala macam, ya gue memberanikan diri sampai akhirnya sekarang gue gak ada masalah dengan jarum suntik gitu. Nah gigi gue belum menemukan keberanian yang luar biasa untuk gue datang ke dokter gigi, gue periksa gigi gue rapihin gigi gue bersihin gigi gue. Dan yang sebenarnya itu kan bagus juga buat gue dong, supaya guanya nyaman, secara looks juga terlihat rapi karena gue performer, gue di depan orang gitu betul. Kan. Nah cuma belum lah, mungkin traumanya masih lumayan besar. Nanti gue akan coba beranikan diri lah. Tapi kembali ke lu lagi nih, idealnya kan katanya 6 bulan sekali. Iya betul. Betul. Oke, kenapa 6 bulan sekali? Karena gini, ini boleh gue pegang, udah boleh gue pegang. Misal ini, maaf ya, propertinya saya geser sedikit. Oke, no problem. Nih ini misalnya nih, kita makan kan misalnya, kita makan, kita ngunyah. Nah kita ngunyah, terus taruhlah selama dalam 6 bulan kita ngunyah tuh. Kita kan nggak pernah tahu nih, yang kita bisa lihat kan hanya bagian sini, bagian depan, atas sama bawah kan.
Buka mulut pun yang terlihat cuman permukaan kunyahnya. Yeah. Kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan di sela-sela sini, apalagi bagian belakang, apalagi bagian belakang atas. Kita tidak pernah tahu kan. Okay. Nah, makanya 6 bulan itu ya sebenarnya adalah waktu ya sebenarnya sih 3 sampai 6 bulan. Kalau orang yang misalnya nih maaf ya, pola hidupnya sering ngemil, sering makan manis, minum manis, makan yang berkuah, terus berkuah kental, terus santan gitu-gitu. Apalagi yang manis-manis ya sebenarnya intinya. Itu kan rentan untuk membuat gigi mudah berlubang kan. Nah, kenapa 6 bulan ya? Untuk mengecek bagaimana keadaan seluruh gigi kita. Apa pertama masalah hygiene-nya dulu, ada karang gigi apa enggak. Kedua ya giginya berlubang apa enggak gitu, atau kelainan-kelainan lainnya yang ada di dalam mulut gitu kan. Kayak sariawan juga kan orang nggak ngeh juga, ada orang bahkan yang mungkin sampai hari ini nggak tahu itu tuh namanya sariawan gitu. Padahal tuh sebenarnya dia taunya ini adalah luka di dalam mulut gitu. Okay. Serius, ada pasien gue, oh ini namanya sariawan ya dok ya. Oke, ya. karena kurang minimnya edukasi gitu. Padahal kan zaman sekarang teknologi udah mutakhir kan, udah canggih, semua punya HP, kan bisa Google, bisa baca artikel kesehatan. Gitu, makanya perlu 6 bulan. Nah, 6 bulan itu biasanya yang kita lakukan pertama kali itu biasanya yaitu scaling juga. Karena kan dalam 6 bulan misalnya. Scaling itu apa? Pembersihan karang gigi. Itu scaling itu pembersihan karang gigi. Itu yang menurut gue salah satu yang ya, karena gue kemarin kalau nggak salah gue pernah bahas sama lo juga kalau waktu yang gue bilang Win kayaknya gue mau deh periksa ke klinik lo gitu. Nah gue salahnya gue melihat salah satu media sosial pada saat itu di mana di situ ditayangkannya ngebersihin karang gigi yang udah tebel banget dan di situ gue ngeliat gimana akhirnya begitu karangnya pelan-pelan dipecahin, bahkan sampai yang kayak pakai bor gitu yang dipotong dikit-dikit, diiris dikit-dikit, iya itu scaler, gitu. Terus tiba-tiba si dagingnya tuh merah banget gitu. Nah daging ini loh di gusinya itu merah banget, merahnya bukan kayak merah luka gitu. Darah. Iya itu darah, benar. Udah pasti. Iya. Karena tapi karangnya itu, setebal itu. Ya karena kan dia melekat pada gusi. Jadi kan kita buka ibaratnya gini, dia udah nempel nih. Taruh misalnya maaf ya, misalnya 4 tahun dia nggak scaling gitu. Dia nempel gini kan. Kita kan ibaratnya kayak membuka, jadi ceritanya kayak memaksa dia untuk terbuka kan. Tapi tuh sebenarnya nggak sesakit itu kok rasanya. Itu Anda yang ngerjain. Gue kan scaling juga per 6 bulan kan. Dan itu sama bleeding juga karena kan dibersihin kan. Maksudnya nggak sesakit yang kayak kebaret gitu, nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi sorry, ketika ada apa ini antar gigi ada celah ya kan. Terus ada akhirnya karang terjadi nih ya kan. Karang tuh bisa di antara celah gak sih? Bisa. Nah, bisa juga. Ketika kita ngebersihin karang gigi kita, itu kita harus ada anestesi dulu gak sih sebenarnya, Win? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya tergantung nyali. Nyali ada juga, tergantung ini sih ambang batas rasa sakit juga sih. Ada yang orangnya kayak mungkin sebenarnya bagi pada normalnya umumnya mungkin bagi orang lain ini tuh nggak sakit gitu, tapi bagi dia tuh ini sakit banget gitu. Lalu taunya dari mana? Gue tanya ke pasiennya. Gue tuh kalau misalnya ngerjain pas ini gue ya. Kalau ngerjain pasien tuh gue selalu bilang, Mas, Mbak, Pak, Bu, kalau misalnya Bapak merasa sakit terus Bapak nggak kuat, bilang angkat tangan ya gitu. Nanti saya pelan-pelan atau saya lihat dulu kondisinya, karena kan memang ada yang gusinya tuh udah turun, jadi mungkin ngilu banget. Kalau gusi turun tuh wajar gitu. Jadi giginya terlihat lebih panjang, lebih tinggi gitu loh. Gitu. Gue selalu ngomong. Itu karena usia kalau kayak gitu biasanya? Biasa ada salah satunya karena usia, salah satunya juga karena cara menyikat giginya salah gitu. Cara menyikat giginya salah. Oke. Ini sebenarnya di Perth juga pasti udah diajarin lah di sekolah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tapi buat ngingetin kalian semua, mumpung ada dokter gigi di sini, kita ingetin deh Winda, kira-kira cara nyikat gigi yang baik dan benar tuh bagaimana sih? Karena mungkin bisa aja gue juga salah kali. Coba Win. Tapi sebelum menyikat gigi, gue kayaknya perlu tahu dulu
sikat gigi yang benar tuh seperti apa, karena kan ada juga. Tapi kita nggak usah sebut merek ya. Iya, nggak usah sebut merek. Ini aja, jadi yang pertama, lu sebagai dokter gigi menganjurkan sikat gigi harus apa? Ini gue tutup mereknya. Oke. Jadi gini, cari yang kayak gini. Ini benar. Jadi dia ini kan kepala sikat giginya nih. Oke. Ujungnya tuh dia semakin mengecil. Jadi dari badan sikat giginya dia ke atas semakin mengecil. Oke. Dari leher ke kepala makin mengecil. Betul. Nah, ya, ini mengecil. Cek bulu sikatnya halus apa enggak? Gitu. Karena kadang ada yang kasar juga, Win. Ini ngomongin bulu halus sama sikat gigi yang bulunya kasar. Nah, bukannya kalau bulunya kasar artinya dia lebih kuat untuk membersihkan gigi? Enggak, sebenarnya gini, tepat atau tidaknya membersihkan gigi itu tergantung dari cara penyikatan gigi kita. Bukan dari betul. Kenapa? Karena kalau kasar dia bisa melukai gusi kan. Oke lah nggak berdarah, tapi kan setidaknya kayak bergesek gitu loh. Kalau bahasanya kebaret kali gitu. Meskipun mungkin hari ini nggak kenapa-napa, tapi kan kita nggak tahu nih setelah kita pakai sikat gigi. Oh ya maaf, gue lupa. Sikat gigi itu harus diganti per 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali. Jadi bukan, atau misalnya bukan nunggu meleot bener semua udah kayak pohon kelapa miring gitu ya. Jangan ya. Oh gitu tuh. Informasi tuh jangan sampai yang megar banget gitu. Tapi kalau misalnya memang sebelum 3 bulan udah lihat kayak bulu sikatnya udah copot. Iya, udah menari gitu kan. Nah. Betul sekali gini. Iya kan. Betul. Ganti aja. Karena dia emang udah nggak layak untuk dipakai gitu. Nah, cara sikat giginya sekarang. Itu sekarang cara menyikat gigi. Nah, ini depan ya. Ini depan kayak gini. Ini arahnya. Ntar dibuka ya. Gak mungkin kan rambut kayak gini diginin aja biar suaranya kedengeran. Nah, ini arahnya ini dia harus agak miring. Diarahin mendekati gusi tapi agak miring. Ya sebenarnya idealnya kalau kita di kedokteran gigi bilangnya 45 derajat, tapi kan kita nggak mungkin taruh busuk gitu kan di mulut kan nggak mungkin. Jadi miringin sedikit. Nah, diputar, tarik ke arah mahkota. Ke bawah. Ini juga sama gini. Nah, putar per 2 gigi, per 2 sampai 3 gigi gitu. Memang lama sih. Lama bisa 1 menitan lebih nih kalau mau kayak gini. Nah gini, nah sampai belakang. Begitupun juga yang di sebelahnya kan. Nah, Win, ini kan ada permukaan kunyah, ada di sini juga, terus sikatnya gimana yang bagian langit-langit? Nah ini diginin aja, maju mundur gini. Maju, misalnya gini ya. Maju mundur, diginin aja. Ini gini. Nah, untuk yang langit-langit ini, nah digini-giniin juga sama. Jadi caranya gini, kayak miringin juga sedikit, tarik ke arah. Prinsipnya semua sama ditarik ke arah, ditarik ke arah mahkota gitu. Nah, ini juga sama, gini, putar-putar, terus tarik ke arah mahkota. Nah, untuk yang ini, langit-langit di bagian gigi atas, di atas depannya, diginiin aja, gitu. Tapi diputar juga, terus tarik. Diputar juga tarik. Cuman kan nggak mungkin diginiin kan, karena kan posisinya vertikal gitu kan. Nah iya gitu. Nah kalau bawah sama, prinsipnya juga sama, putar sama. Tarik ke arah mahkota gitu. Nah ini gini. Nah tapi bukan begini ya, bukan. Jadi maaf, satu lagi, prinsipnya jangan pernah mengarahkan sikat gigi ke arah gusi gitu. Jadi diginiin nih. Nah ini juga gini, bukan diarahkan ke gusi, tapi diarahkan ke arah mahkota, tapi ya agak miring sedikit gitu. Sebenarnya teknik menyikat gigi tuh banyak, tapi ini yang benar-benar yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah ini seperti ini. Terus gue jauh banget dong selama ini yang gue lakukan. Maju mundur ya? Ini samping kiri kanan kan? Samping kiri kanan, gini. Udah. Semua orang kayak gitu kok. Kebanyakan orang-orang yang masih awam sama dokter gigi itu seperti itu. Nah ini juga sama, permukaan kunyah begini, ini juga gini. Nah yang depan bawahnya nih gini, tarik ke arah mahkota. Prinsipnya gitu, diputar per 2 sampai 3 gigi. Terus ditarik ke arah mahkota, bukan ke arah gusi gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaan gue, kenapa gusinya suka berdarah saat sikat gigi, terus kenapa ada yang dia udah sikat gigi, tapi giginya masih banyak yang bolong, ya itu cara penyikatan giginya salah. Atau ya mudah berdarah itu ya pemilihan bulu sikatnya juga salah.
gitu. Nah, terus satu lagi. Apa lagi? Sikat jangan pernah ditaruh di kamar mandi nih ya, okay. Di sebuah tempat dengan keadaan seperti ini. Dia nggak punya helm nih ceritanya. Kita naik motor kan, taruh kita naik motor butuh helm, butuh kan, pelindung kan. Okay. Sama sikat gigi kita juga butuh dilindungi, harus ada helmnya. Harus ada holdernya lah ya. Kenapa? Ya untuk menghindari kontaminasi bakteri. Biasanya nih, ini idealnya sih sebenarnya. Kalau malam gitu kan kita taruh nih misalnya gini. Yeah. Sebenarnya sih kalau bisa sikat gigi kita itu kita rendam di dalam kayak gelas atau mangkok. Nah, kayak 5-10 menit pakai air panas buat misal. Jadi mulut itu kan sebenarnya isinya 70-80% bakteri kan, kuman kan. Nah, makanya kenapa orang ya kayak gue lah ini sekarang masa pandemi pakai masker jadi jerawatan kan. Ya karena kan keringat kan, terus dicopot maskernya kan kotor. Nah satu lagi karena dari mulut kita aja keluar bakteri, jadi akumulasi bakteri di sekitar masker pada saat kita pakai itu ya berkombinasi lah di dalam, saling berikatan gitu. Oke. Ini gue baru tahu juga nih, gue pikir ini jangan-jangan ini cuma akal-akalan lu aja, maksudnya untuk supaya bikin laku sikat gigi yang ada helmnya. Enggak, tapi kan sekarang di e-commerce banyak yang jual holder brush gitu kan, yang kayak kalau anak kecil ada yang gambar sapi, jerapah gitu-gitu loh. Nah, ini butuh karena ya gitu, karena kan lu diemin aja nih misalnya kayak ini aja nih misalnya kita taruh nih ini semalaman, ini kan udah pasti ada bakteri di permukaannya kan, nggak mungkin enggak gitu, nggak ada satupun benda di dunia yang nggak ditempeli oleh bakteri, pasti ada. Ya apalagi sikat gigi, kita sikatnya mulu. Apalagi taruhnya di kamar mandi. Taruhnya kamar mandi juga banyak bakteri. Iya, kalau kamar mandinya bersih, kalau kamar mandinya seadanya, gitu. Kita nggak lindungin ini. Betul. Nah, ini gue jadi concern juga, jadi penasaran juga nih. Sikat gigi dihinggapi sama bakteri atau kuman. Tambah lagi kita nggak rajin ngurus gigi kita. Ini gue sekedar sharing aja. Gue dulu pernah punya temen serba salah sih Win. Maksudnya di satu sisi dia temen gue, sahabat gue, tapi di sisi lain dia punya bau mulut yang sangat luar biasa. Very very annoying. Bener-bener maksudnya kalau masih taraf standar ya sudah lah ya. Normally orang oke. Tapi ini setiap dia ngomong bau banget. Nah itu, tapi gue lihat secara giginya dia nggak terlalu, bukan yang kayak kuning banget, terus rusak. Terus nggak seperti orang yang maaf gitu ya, nggak pernah sikat gigi seumur hidup. Gue yakin dia orang yang sepertinya rajin sikat gigi, tapi kenapa mulutnya bisa bau, Wenda? Ya karena memang kan kita lihatnya ya seperti biasa di permukaan aja. Kayak sama kayak orang gitu kan, kita lihat oh ini orangnya baik, tapi orangnya baik ya lihatnya orangnya jahat deh kayaknya gitu. Tapi kan kita menilainya dari luar saja, kita nggak buka gitu. Mungkin ada karang gigi yang sudah menumpuk lama terus tebal. Mungkin ada gigi yang berlubang, udah gede dan ternyata memang banyak sisa makanan yang menumpuk di situ. Nah itu yang busuk. Biasanya begitu. Ada juga orang nih misalnya dia nggak pernah ke dokter gigi sama sekali seumur hidup, tapi nggak bau juga mulut ya mungkin karena pola hidupnya bagus, dia nggak doyan ngemil, dia tetap cara penyikatan giginya benar, cara menyikat giginya benar, terus dia rajin minum air putih tuh ini juga kok membantu banget untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Bisa ada yang juga yang kayak gitu. Bisa seperti itu. Banyak kok gue kayak pasien datang gitu, dok tapi saya nggak pernah ke dokter gigi, ini pertama kali saya ke dokter gigi. Pas gue lihat tapi oral hygiene-nya lumayan bagus gitu, kayak karang gigi juga nggak tebel-tebel banget. Terus gue tanya pola hidupnya, ternyata memang iya deh pola hidupnya lumayan bagus gitu. Oke. Tapi kalau kita makan makanan manis tapi rajin sikat gigi, is it okay? Jadi sebenarnya ya balik lagi ya semua bisa kita lakukan asal jangan berlebihan. Terus ya setelah kita konsumsi itu ya kita sikat gigi gitu. Nah gue beberapa waktu belakangan nih udah gara-gara pandemi sih, gue harus akui nih, gara-gara pandemi semua serba lebih bersih dalam tanda kutip. Pulang kerja langsung mandi, otomatis harus sikat gigi sebelum tidur dan segala macam itu gue lakukan. Bahkan gue sehari bisa 3-4 kali sikat gigi. Apalagi karena punya baby, pengen cium dan segala macam. Karena sorry tuh gue masih merokok nih, gue nggak mau anak gue bau rokok gitu kan. Tapi beberapa malam belakangan nih
ya mungkin karena lapar gitu ya. Gue setelah sikat gigi udah bersih menurut gue gitu kan. Maksudnya udah sikat gigi, lapar, gue ngemil. Terus gue gak sikat gigi lagi. Gimana tuh? 100 buat Anda. Aduh, kayaknya gue harus ke dokter gigi nih bener nih. Aduh. Jadi sebenarnya, oh ya ini juga gue lupa sih, harusnya gue sampaikan ini, maaf. Waktu menyikat gigi, nih gue tanya sama lo nih Pak sekarang, lo menyikat gigi dalam sehari berapa kali sehari? 2 kali? Kalau yang gue tahu ya, yang gue tahu 2 kali. Pagi sesudah makan, malam sebelum tidur. Nah itu betul. Tuh. Benar gak Bun? Benar. Karena kalau kata istri gue, bangun tidur sikat gigi, abis itu makan. Nah, terus gue pokoknya nyanyi lagu ya, bangun tidur. Terus mandi. Kan beda dong. Nah maksud gue adu argumen sama istri gue. Enggak lah, jorok banget sih bangun tidur bukan langsung sikat gigi. Loh enggak, kita sarapan dulu. Setelah sarapan baru kita sikat gigi, baru kita beraktivitas. Betul tidak? Iya. Kalau menurut gue ya, karena yang gue tahu seperti itu. Karena kalau misalkan kita sikat gigi, nih kita bangun tidur, kita sikat gigi, terus abis itu kita makan. Kita makan aja pasti jadi jauh lebih gak enak bukan? Karena bekas-bekas sikat gigi tuh ketika kita makan pasti rasanya jadi aneh makanan kita. Iya, tapi kan kalau misalnya memang malamnya lo udah sikat gigi, nah ya itu maksud gue. Malam kita udah sikat gigi. Iya. Artinya kan masih bersih dong. Ya gak apa-apa kita makan dulu. Setelah itu baru kita sikat gigi. Makanya pagi sesudah makan, malam sebelum tidur, sikatlah dengan bersih 2 kali sehari. Iya betul. Itu lagunya. Nah, tapi ada juga orang yang gini. Lu jangan belain temen lu. Enggak, tenang. Gue netral. Oke. Saya netral ya. Oke. Nih, tapi ada juga orang kayak gini yang dia sikat gigi nih, karena dia nggak suka mungkin ya pas bangun tidur dia minum air putih terus sikat gigi. Dia makan habis itu sikat gigi lagi. Ada juga yang kayak gitu. Bunda kali. Oh itu gitu. Bener? Nggak bener dong. Ada yang kayak gitu juga. Bukan nggak bener, itu berlebihan nggak sih? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih ya, pilihan hidup sih ya. Nggak takut nggak takut menipis gigi kita keseringan disikat gigi. Enggak sih, insya Allah ya. Lah Bun, semua disikat-sikat kan pasti bisa tipis dong. Makanya sikat giginya yang bener. Ya. Nah kalau kita ngomongin masalah gigi dan masalah-masalahnya, pasti nggak akan cukup juga waktunya. Nah kita kulas lu lagi nih Winda. Oke. Sebagai seorang dokter gigi, lu udah jadi dokter gigi, cita-cita orang tua lu tercapai nih. Salah satu anaknya berarti ya? Iya, satu-satunya anak yang jadi dokter. Satu-satunya anak yang menjadi dokter. Walaupun awalnya nggak suka, akhirnya lu mengikuti apa kata orang tua lu dan akhirnya lu menyukai dan mencintai pekerjaan lu. Ketika nanti anak lu besar, apakah lu juga akan menginginkan atau mengarahkan anak lu untuk menjadi sama seperti lu? Enggak sih, gue orangnya nggak suka dipaksa. Jadi gue sebisa mungkin ya semua terserah anak gue aja gitu. Itu kebebasan dia, ya ibaratnya kayak hak prerogatif lah ya. Oke. Kalau misalkan dia ternyata suka dunia kedokteran karena melihat ibunya, tapi dokter bukan dokter gigi, is it okay with you? Nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang dia cinta, tapi dia beneran cinta ya gitu. Tapi kan ibunya di awalnya bukan cinta nih Win. Ya jadi ya sebenarnya gini sih, gue aja menganggap gini, ya mungkin nyokap bokap gue mau gue jadi dokter tuh ya karena sebenarnya dia juga cinta sama gue. Itu adalah salah satu bentuk cintanya ke gue, cuman caranya ya seperti itu gitu. Mungkin ada orang tua lain yang kayak mempersilahkan, kamu mau jadi pegulat silahkan gitu, kamu mau jadi ini silahkan gitu, jadi ini silahkan, si A B C D silahkan. Tapi ya mungkin itu juga salah satu bentuk dia mencintai anaknya kan. Cuman mungkin ya caranya berbeda aja gitu. Dan kebetulan gue alhamdulillah berhasil melewati ya rejection itu gitu loh. Kayak gue sebenarnya gak demen nih, tapi kayak gue berhasil melewati ya, alhamdulillah gue sekarang ya tetap mencintai pekerjaan gue gitu aja. Tapi lo hebat lo, maksud gue dari mimpi menjadi seorang diplomat and then karena keinginan orang tua jadi dokter, lo jadi dokter gigi, lo kuliah dan lo survive di situ. Berbeda dengan gue kan, gue berbeda keinginan sama orang tua gue coba ikutin, akhirnya gue nyerah, gue mencoba mengikuti apa pilihan gue. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau boleh jujur, simpelnya ketika gue pindah jurusan kuliah, gue berhasil menunjukkan ke orang tua gue bahwa
ketika gue pindah jurusan gue bisa dapat IPK di atas 3, gue dapat beasiswa yang beneran karena kepintaran gue dalam tanda kutip gitu kan. Ini loh pilihan gue gitu kan. Tapi kan gue nyerah dengan pilihan orang tua gue. Nah lu survive. Banyak mungkin orang-orang Deepers di luar sana juga yang punya apa ya, punya nasib sama kayak lo. Iya banyak juga, ada juga, bukan banyak sih. Yang gue tahu lumayan sih, ada beberapa teman gue tuh kayak dia mundur. Ada yang mundur? Ada. Jadi kayak ibaratnya kalau gue sejujurnya gue mikir gini, kalau gue mundur kasian banget bapak gue udah bayarin gue mahal-mahal ya gak sih kayak. Oke. Karena ya kita gak usah sebut nominalnya berapa. Tapi itu keren, iya kan? Pasti akan gede, pasti gede Winda, gue tahu persis gitu. Apalagi kedokteran gigi alatnya seperti itu kan gitu kayak. Gila bapak gue, jadi bahkan gue tuh mikir gini, gue mau misalnya ujian nih. Kan orang kadang kayak pengen males belajar, gak mau belajar kan. Gue tuh mikir kalau gue gak belajar gue merasa bersalah, paham gak? Sama orang tua lu. Jadi kayak gue telat belajar aja misalnya, kan bahannya banyak banget ya Pak ya. Misalnya gue ujian tuh dalam 1 minggu tuh bisa 3 ujian. Satu ujian aja tuh bisa kayak textbook tuh berderet nih 1 meja gini gitu. Terus kayak gue telat belajar aja, gue mikir kayak, aduh gue lulus gak ya nanti ini, aduh bagus gak ya nilai gue gitu-gitu. Cuman gue mikir kayak, aduh ini tuh kayaknya toxic deh buat gue, kayak gini ngapain gue belajar harus mikirin ini, gue harus seneng nih belajar gitu. Jadi belajar tuh karena memang gue mau belajar, gue pengen tahu ini ilmunya tuh seperti ini gitu. Nah nilai kan itu sebenarnya bonus aja buat kita kan. Betul. Nah iya, tadinya tuh awal semester 1 tuh gue mikir kayak gitu, aduh gue bisa gak ya, aduh ini fisika ada lagi yang air direbus apaan nih gitu kan kayak gitu. Ini apa banget deh, nggak penting gitu kan kayak. Gue bisa gitu. Terus akhirnya kayak ada momen yang dimana gue harus kayak belajar di luar. Gue kan dulu ngekos di belakang kampus, gue harus belajar di luar karena gue jenuh sebenarnya. Kayak ya dalam kosan yang temenin lo cuman buku. Lo nggak nonton TV, paling kayak puter radio, terus itu kerjaannya itu aja diputar dari pagi sampai malam. Gue harus belajar gitu kan, kayak gitu. Jadi memang kalau ada yang bilang jadi dokter itu belajar, memang kita belajar karena bahannya banyak. Tapi ya semua profesi juga kan belajar. Betul. Cuman mungkin bahannya gak sebanyak itu aja. Betul. Gak setebal itu juga bukunya. Gak setebal itu aja bukunya. Oke. Tapi dari sekian banyak pelajaran yang lu dapatkan pada saat lu kuliah, kalau kita kasih persentase, berapa persen yang kepake? Buat di ini pekerjaan lu pada akhirnya? Ya 50-50 lah. 50-50. Okay. Sebenarnya secara teori kan sebenarnya kalau pekerjaan gue kan benar-benar skill kan, lebih ke skill gitu. Kecuali misalnya memang ini pasiennya case-nya agak istimewa ya, gue harus jelasin teorinya secara detail gitu. Nah kalau misalnya kayak sekedar kayak misalnya tambal gigi, scaling yang simple yang kasus sederhana, ya gue jelasin memang berdasarkan bahasa yang benar-benar bahasa sederhana juga gitu. Oke, tapi lu pernah gak dapetin ini apa namanya kayak pasien yang ribet, pasien yang ngeselin? Lu percaya nggak? Gue pernah dapat pasien, dia bawa pengacaranya. What? Gue nggak usah sebut di gimana itu, gue kerja ya praktik. Dia bawa pengacaranya, gue pikir itu kayak kakaknya, adiknya. Bawa pengacara sampai segitu takutnya? Ya gue nggak tahu ada. Tapi lo sign akhirnya? Gue sign tetap, gue menghargai kan. Maksudnya kan ya dia datang ke gue berarti dia percaya sama gue dong. Betul. Nah, tapi kalau bawa pengacara belum tentu percaya 100% ke lo juga dong. Tapi gue tanya sama pengacaranya kan, ibu ini memang begini kan, ibunya sempat ke toilet kan. Terus si bapaknya tuh bilang, iya memang saya selalu dibawa kemana-mana. Takut terjadi apa-apa. Ya mungkin terlalu banyak penyakit juga di tubuh dia. Jadi dia benar-benar well preparation. Ya, mungkin, nah makanya juga mungkin dia punya riwayat penyakit yang gue nggak usah tahu. Tapi kan sebenarnya gue butuh tahu juga kan. Betul. Karena mungkin berhubungan dengan giginya. Gue tanya soalnya kan dia di scaling, takutnya pendarahan segala macam. Tapi pas gue tanya-tanya sih, pas gue anamnesa wawancara antara pasien dan dokter, nggak ada sih masalahnya. Jadi ya gue nggak tahu lah kenapa harus ada pengacara itu. Itu sih yang gue paling inget dan paling bikin gue wow. Ada ya kayak gini. Atau mungkin dia ada traumatik besar banget kali ya. Yang gue tangkep kayaknya seperti itu. Mungkin dia pernah mungkin kecewa, mungkin trauma. Nah dia akhirnya memutuskan bawa pengacara, dan pengacaranya setia juga kayak. Jadi jatuhnya bukan pengacara, asisten pribadi ya. Win, nih lo berhadapan dengan pasien kan banyak, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam sifat, kelakuan juga ya kan.
Kalau dibandingin anak-anak sama orang tua, sebenarnya jauh lebih ribet mana sih ngehandle-nya? Gue suka banget anak kecil sih jujur. Jadi tapi anak kecil jauh lebih takut kan ketika ke dokter gigi. Sebenarnya tuh tergantung orang tuanya sih Pak kalau menurut gue ya. Oke, pertanyaan kita ke yang lain. Karena Kauki, Audi waktu gue ajak ke dokter gigi. Tapi Kauki, Audi kooperatif kok. Sekarang akhirnya ya. Awal-awal sih lumayan takut ya. Gue berapa kali rawat mereka kan, mereka kooperatif kok. Ini menurut gue ya, ketika anak kecil sudah mau duduk di dental unit sendiri tanpa dipangku, berarti dia udah percaya nih sama kita. Nah, tugas orang tua sudah selesai menurut gue di situ. Dari situ baru itu tugas gue yang gimana caranya melakukan berbagai hal persuasif ke dia gitu. Dan kita harus jelasin kita mau ngapain. Gak bisa lo mau scaling tiba-tiba tret. Ya kaget lah anak kecil kan. Kita harus jelasin ini bentuknya ini ya runcing ya gitu. Harus jelasin dan harus jelasinnya bukan dengan bahasa ini ya. Kita harus jelasin dengan bahasa yang bahasa mereka gitu. Apalagi selama pandemi ini pasien gue anak kecil semua kebanyakan. Itu tuh alhamdulillah semua orang tuanya memang kooperatif gitu. Dan mereka memang lumayan sering memberikan edukasi ke anaknya juga gitu. Mungkin ditontonin di YouTube ini loh kayak gini. Terus ini suaranya kayak gini. Jadi mereka begitu sampai duduk di dental unit mereka gak kaget. Mereka udah gak takut. Sekarang kalau gue komparasi ya. Kita ngomong dokter umum aja sama dokter gigi gitu. Dokter umum sama dokter gigi kayaknya dokter gigi harus lebih bisa bicara ya. Harus lebih bisa ngomong ya. Karena kan kalau dokter umum misalkan oke, periksa pasien paling cuma sebentar. Sementara kalau dokter gigi kan selama ngebersihin, selama nambal, oke, memang pasiennya tidak ngobrol, tidak ngomong. Tapi kan mungkin juga lu harus menenangkan, harus membuat mereka yakin mau di treatment sama lu. Nah, karena image kan sebenarnya kan, image-nya dokter gigi kan. Karena kan memang sebenarnya kalau kita lihat nih, ini nggak bisa dipungkiri memang kesadaran orang akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu lebih rendah dibandingkan dengan pentingnya kesehatan umum kan, iya nggak? Iya betul. Iya kan? Betul. Orang yang ke dokter umum jauh lebih banyak daripada ke dokter gigi gitu. Kalau sekarang banyak orang-orang yang memilih untuk apa tuh? Veneer. Itu juga sakit, Win? Enggak sih, tuh sejauh ini gue belum pernah dengar ada orang yang. Kalau veneer tuh diapain sih? Veneer itu giginya dilapisin ya? Atau apa sih? Ya bisa dilapisin, jadi kayak gini, ada jadi teknik dokter itu macam-macam. Ada yang giginya tuh kayak dikecilin sedikit, jadi kayak diasah pakai burt sedikit, terus kemudian baru dipasang veneernya. Ada yang tanpa pengasahan gitu. Langsung dilapisin. Ada yang kayak gitu. Tapi itu tergantung lagi dengan kasusnya. Nah itu lapisannya sebenarnya lapisan apa? Kita ngomong secara garis besar aja. Bahan material gigi. Yang gitu. bisa copot suatu saat bisa patah juga. Patah mungkin ya bisa, copot sih insya Allah nggak separah itulah ya. Mungkin kalau patah ya mungkin makan apa keras bisa jadi mungkin. Makanya memang itu kan juga harganya beda-beda kan. Itu tergantung bahannya lagi gitu. Lu pernah ngerjain juga? Pernah, tapi jujur gue lebih sering nolak. Karena giginya bagus. Menurut gue kayak gigi lo bagus. Dia minta nih misalnya warna gigi kita itu kan sebenarnya kalau mau warna gigi kita kan sebenarnya harus selaras dengan warna mata putih kita. Oh oke. Ketika warni, sekarang gue tanya sama lo. I know what you mean. Sekarang gue tanya ke Pak sama lo. Ketika gigi gue putihnya kayak mentos, terus warna mata gue nggak putih-putih banget, aneh nggak? Iya, gue oke. Kan? Nah makanya ketika lo misalnya lihat orang, ini gue veneer nih, tapi nggak kelihatan kayak veneer. Itulah veneer yang keren malah menurut gue. Gue nggak tahu dokter gigi lainnya, mohon maaf ya nih dok ya. Nggak apa-apa, itu kan pilihan hidup kan. Terus ini menurut gue. Menurut lo Win. Jadi pilihan warna giginya pun di pers ada pilihan ya, putih banget, ada putih gitu-gitu deh pokoknya. Ya, tapi jadi, itu pilihan lah. Iya itu pilihan. Jadi itu sebenarnya ini menurut gue ya. Tapi gue baru tahu ternyata informasi yang keren nih. Kalau misalkan gigi itu memang secara warna harus selaras sama warna mata, warna putih pada mata kita gitu. Karena kan yang putih di wajah kita apa kalau bukan mata? Iya kan? Betul. Jadi pasti orang kalau ini komparasinya, iya kan? Keren, bagus. Gue baru thank you loh Winda, thank you buat informasinya. Nah buat teman-teman, buat Dipers yang sekarang lagi di tengah masa-masa sulitnya, struggling untuk menjadi seorang dokter gigi, entah karena keinginan orang tua atau karena keinginan sendiri, ya mungkin lagi putus asa juga, gue lanjut atau enggak.
Apa yang lo mau ngomongin sama mereka? Apa? Semangat. karena ya sebenarnya ya mungkin mereka, gue juga pernah ada sih di fase itu kayak, aduh gue capek banget deh belajar, aduh gue capek banget deh cari pasien. Terus belum lagi gue koas tuh gue harus presentasi, sebentar gue hitung 33 kali ya kalau gak salah ya. Ada 11 modul tuh. Gue harus 33 kali presentasi. Terus ya Pak, gue presentasi, gue harus ditonton sama orang. Gue gak boleh presentasi kalau gak ada penontonnya. Jadi bukan, mohon maaf nih, bukan cuma lo doang yang sering ada penonton ya. Gue harus ditonton minimal 10 orang. Orang bebas, orang umum? Enggak, maaf, anak koas saja. Jadi gue harus kumpulin mereka. Dan memang gue untuk lulus juga gue harus punya tanda tangan dosen sebagai penonton gitu di presentasi gue. Lu nggak ngomong tau itu penonton gue suruh bantuin. Siapa tahu bisa ada ketawanya, bisa ada tepuk tangannya gitu. Bisa. Kan harus anak koas Pak. Mereka iya. kuliah dulu dong. Iya. Mereka jatuhnya kuas ya, bukan koas ya. Kuas. Ya udah. Pokoknya yang penting intinya semangat aja. Semangat sama berdoa sih. Minta doa orang tua tuh itu penting. Ini bang, mujarab banget. Gue tiap ujian kalau gue minta doa emak gue, itu alhamdulillah kayak soalnya enak banget. Kalau gue lupa kok susah banget ya. Serius. Ini pengalaman gue pribadi ya. Ya sama lah ya, lo juga ibadah, diri kita juga ibadah. Tapi orang tua lo tahu gak sih kalau misalkan lo pengen jadi diplomat? Gue nggak tahu ya. Gue pernah ngomong gitu tapi nggak tahu deh sampai sekarang masih ingat apa enggak. Tapi gue pernah bilang gue pengen. Kan gue bilang ke bokap nyokap gue ngambil HI. HI kan arahnya ke situ-situ juga kan. Meskipun ya sebenarnya banyak juga pekerjaan yang bisa didapatkan dengan background hubungan internasional gitu. Oke. Apa kata pertama yang keluar? Kalimat pertama yang keluar ketika lu akhirnya lulus? Akhirnya gitu doang. Akhirnya gitu. Beban di mereka juga. Gila, akhirnya gue udah gak begadang lagi gitu. Udah gitu doang ya. Alhamdulillah udah ya. Alhamdulillah pastilah. Tapi kayak lebih kayak gitu kan. Hilang semua beban, hilang semua capeknya. Tinggal move on ke langkah selanjutnya. Tapi gue beban pikirannya sih yang lebih ini, yang kayak aduh orang tua gue nanya kapan nak kamu selesaikan itu. Berapa tahun sih lo? Berapa ya? Bentar, gue kuliah terakhir tuh 2000 berapa sih? 15. Jadi gue tuh ada fase di mana gue nggak boleh ikut ujian, tapi gue udah kelarin tuh semua kasus gue. Tau nggak karena apa? Karena buku kasus gue hilang. Jadi udah ditanda tangan, udah dinilai, nilainya udah ada, tinggal dievaluasi. Jadi kalau mau ujian tuh ada namanya evaluasi nilai, evaluasi buku kan, tutup buku lah bahasanya. Itu hilang. Terus gue disuruh perpanjang lagi, yang gue bayar tapi gue nggak ngapa-ngapain, gue di rumah aja gitu nunggu kapan lagi nih gue ujian gitu. Tapi itu bagian dari pengalaman hidup lo. Iya. Dan lo syukuri itu tetap. Winda, dari 1 sampai 10, lo menilai hidup, terutama pekerjaan lo, di angka berapa? 8,5. Gue Wendy Cagur, pamit di pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Winda. Yeah. Thank you.